Meskipun penghasilan kita sebulan 1 miliar, ketika kita meninggal 1 rupiah pun kita bawa hadirin. Yang kita bawa hanyalah kain kafan. Tapi bagi para pecinta Nabi tidak hanya kain kafan yang mereka bawa. Bagi para pecinta Nabi, yang mereka bawa di akhir hayat, di saat sakaratul maut, senyuman Nabi Muhammad ada di hadapannya. Berapa banyak para kekasih Allah di saat sakaratul mautnya ruh Sayyidina Muhammad hadir di hadapannya. Bahkan yang menuntun lisannya mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, langsung Sayyidina Muhammad. Sebagaimana dikisahkan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqh yang ada di mana, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau panggil anaknya Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqh. Kata Habib Abdul Qadir, wahai anakku, ketahuilah kakekmu Sayyidina Muhammad dan ibundamu Sayyidah Fatimah telah datang menjemputku untuk membawaku bergabung di dalam kelompok manusia-manusia yang mulia. Maka sungguh beruntung manusia yang di akhir hayatnya dijemput Sayyidina Muhammad, dan itu hanyalah pemberian yang Allah khususkan bagi para pecinta Sayyidina Muhammad. Maka orang yang mencintai Nabi bukan hanya kain kafan dan amal saleh yang dia bawa, akan tetapi senyuman terindah yang menghiasi pandangan terakhirnya menutup kehidupan dunia dengan memandang wajah Rasulullah. Makanya kita berharap semoga malam ini wajah kita dipandang Rasulullah. Semoga wajah kita malam ini dikenali Habibullah, sehingga kita semua nanti berkumpul dengannya di bawah bendera. Di padang mahsyar satu bendera saja yang berkibar dengan agung dan mulianya, yang mana Rasul mengatakan Adam faman dunahu tahta liwari yaumil qiyamah. Adam dan seluruh nabi yang lain berada di bawah bendera Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa nangis. Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, apa yang menjadikan kau menangis? Kata Nabi Musa, aku menangis atas seseorang anak. Siapa anaknya? Al-Ghulam. Aku menangis karena ada seseorang anak yang umatnya masuk surga lebih banyak dibanding umatku. Siapa anak tersebut? Yang ada di hadapannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan hadirin, shaf ahli syurga itu ada 120 shaf. 120 shaf. 80 shaf punyanya umat Rasulullah. Tidak ada yang boleh ikut campur di dalam itu shaf. Khusus punya siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkibar benderanya dengan agungnya, yang berkibar benderanya dengan mulianya, yang kebanyakan orang sekarang tidak memperdulikannya, berkibar benderanya nanti di hari kiamat dengan keagungan. 80 shaf umat Nabi, 40 sisanya campur aduk hati. Makanya kalau kita duduk seperti acara ini kan, duduk kayak shaf-shafnya, lain shaf buntut lain. Nah, kita kan duduk kayak lagi di soft. Niatkan dalam hati, ya Allah, mudahan duduknya ulun bersoft ini biar dudukkan ulun di softnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ketika ingin salat berdiri merapikan soft, niat dalam hati, ya Allah, hambamu ini umatnya Rasul, maka jadikan soft ini adalah pengikat kepada soft yang mulia nanti bersama Rasulullah. Niatkan seperti itu ya. Karena acara semacam ini, setiap apapun yang kita harapkan pasti dikabulkan hadirin. Makanya orang-orang soleh yang ada di Tarim itu kalau sudah acara maulid semacam ini, mereka khusyuk, mereka hadir hatinya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ketika mahlul qiyam itu pingsan. Bahkan di antara mereka ada yang wafat dan meninggal. Kenapa? Karena Habib Ali bin Muhammad bin Uzaim al-Habsyi mengatakan, tidaklah mahlul qiyam itu dilantunkan melainkan ruh kekasihku Sayyidina Muhammad hadir di dalamnya.
berkeliling. Ruh Nabi tawaf li ummatih. Ruh Nabi sekarang berkeliling memandang wajah-wajah umat. Makanya kita ini meskipun tidak pantas dipandang oleh Nabi wajah yang penuh kotor, penuh hina, penuh maksiat, tapi kalau tidak berharap pandangan Nabi, pandangan siapa lagi? Makanya banyak orang salah sekarang mengharap pandangan orang yang kaya, mengharap pandangan orang yang berpangkat, mengharap pandangan orang yang punya kuasa, tidak pernah berharap pandangan nabinya Sayyidina Muhammad. Dan pandangan nabinya Sayyidina Muhammad hanya ada dalam perkumpulan yang semacam ini. Maka semoga Allah muliakan wajah kita untuk dipandang oleh Nabi Muhammad, untuk mendapat perhatian Nabi Muhammad, untuk mendapat kasih sayang Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati tahun ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita sehingga mampu memperingatinya di tahun-tahun yang akan datang. Tidak lain tujuan utamanya melainkan agar kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena setiap kali kita hadir di acara semacam ini, ketika mendengar nama Nabi disebutkan, para pencinta hatinya akan terbakar hadirin. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Umar, la yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihi ta'shu wa adhaba. Tidak akan mereka mendengar sebutan nama kekasihnya, melainkan hati dan jiwanya terbakar kerinduan ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Bahkan sekarang kan kita ini lagi ditakut-takuti dengan wabah virus penyakit. Tapi bagi para pecinta Nabi, demi Allah terjaga di dunia dan di akhirat. Bagi para pecinta Nabi, demi Allah terselamatkan, bahkan di akhirat terselamatkan, apalagi di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makanya kita sering dengar qasidah yang dibawakan oleh guru kita Aba Guru Sukumpul, qasidah ya Rasulullah. Di antara syair disebutkan wa kullu maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farj. Setiap orang yang sakit, tapi kalau sudah cinta dengan Nabi, punya ikatan dengan Nabi, punya hubungan dengan Nabi, qad atahu Allahu bil farj. Allah yang akan berikan keberhasilan, Allah yang akan berikan keselamatan, Allah yang akan berikan kebahagiaan untuknya. Maka tidak ada cara yang lebih ampuh untuk membentengi kita dari itu semua, melainkan dengan memperbanyak menyebut nama kekasih Sayyidina Muhammad SAW. Ada kisah hadirin, salah seseorang ahli maksiat, pendosa besar, waktu itu meninggal. Ketika meninggal karena kemaksiatannya, Allah rubah wajahnya menjadi hitam, bagaikan habis terbakar. Maka tidak ada satupun dari masyarakat warga yang berani untuk memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Tidak ada. Maka ini orang pendosa hanya ditemani oleh anaknya, karena ibunya, sang anak ini telah meninggal. Sang anak menangis akan nasib ayahnya yang seperti ini. Saking kuatnya tangisan itu anak, dia kelelahan dan tertidur. Di dalam tidurnya melihat seseorang dari jauh yang wajahnya bercahaya, sungguhlah terang benderang. Kewibawaan terpancar dari jalannya dan dari dirinya. Ketika datang ini orang, langsung mengusap wajah ayahnya, seketika berubah menjadi wajah yang bercahaya. Maka sang anak bertanya, kata sang anak, wahai engkau yang tampan dan berwibawa, siapakah engkau? Wajahnya tak mampu dipandang dan penuh dengan cahaya. Kata orang ini, tidak kenalkah engkau dengan Nabimu Muhammad? Maka ini anak bingung, wahai Rasulullah, kenapa kau malah peduli dengan ayahku ahli maksiat yang suka melakukan kemungkaran, sedangkan kebanyakan orang tidak ada yang peduli dengan ayahku, kenapa engkau peduli dengannya? Kata Rasulullah, wahai anakku, ketahuilah
Meskipun ayahmu ini selalu terjerumus di dalam kemaksiatan dan terikat dengan hal-hal yang dihinakan, tapi dia memiliki satu tekad, dia memiliki satu niat, dia memiliki satu kehendak. Dia mengatakan di dalam dirinya, meskipun hari demi hari aku selalu terjerumus dalam kemaksiatan, aku tidak akan biarkan lidahku kering daripada menyebut nama Rasulullah SAW. Meskipun mataku selalu memandang yang haram, meskipun tanganku selalu melakukan yang haram, meskipun terkadang lidahku selalu melakukan yang haram, tapi aku tidak ingin mendapatkan kerugian dengan tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Meskipun ayahmu ini dikenal sebagai pendosa ahli maksiat, tapi lidahnya tak pernah kering daripada menyebut namaku, hai anak. Dan aku tidak meninggalkan pecintaku sendirian. Ini ucapan bisa kita pahami hadirin. Apa kata Nabi? Aku tidak membiarkan pecintaku sendirian. Meskipun satu kampung, satu wilayah, satu dunia benci dengan orang ini, tapi dia benar-benar istiqomah menekuni untuk menyebut namaku setiap saat. Akulah yang akan memperhatikannya karena dia adalah pecintaku, kata Rasulullah. Tidak akan kubiarkan sendirian. Maka ketika terbangun ini anak, wajah ayahnya sudah berubah terang benderang. Tiba-tiba di sekitarnya ada beberapa orang yang dari wajahnya terpancar cahaya kesolehan, terpancar cahaya ibadah, ahli salah, ahli zikir. Maka kata sang anak, dari mana kalian datang? Dari mana kalian berasal? Wajah-wajah kalian ini bukan orang kampung di sini. Kata orang-orang ini, beberapa saat tadi kami mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad perintahkan kami untuk datang ke sini mengurus jenazah ayahnya. Hadirin hadirat, coba lihat. Para pecinta Nabi tidak akan sendiri. Makanya kita di malam ini berada di dalam benteng Sayyidina Muhammad. Demi Allah kita berharap dengan keberkahan nama Nabi Muhammad, Allah angkat segala wabah, musibah dan penyakit dari negeri kita. Dan semoga itu semua terhindarkan dari daerah kita, karena kita semua insya Allah pecinta Sayyidina Muhammad. Kita semua adalah perindu Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, jadikanlah wajah-wajah ini adalah wajah yang telah dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadikan wajah ini adalah wajah yang telah dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, kami semua datang ke rumah-Mu membawa dosa, membawa kesalahan, membawa kehinaan, membawa kekhilafan, berharap pada cinta dan kasih sayang dan syafaat dari Nabi Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, kami telah mendengar seruan sang penyeru yang menyeru kepada keimanan, dan malam ini kami telah memenuhi panggilan yang mulia dari Nabi-Mu Sayyidina Muhammad. Rabbana faghfir lana, maka setelah kami penuhi seruan dan panggilan sang Nabi, ampunilah seluruh dosa kami ya Allah. Maafkanlah seluruh kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah seluruh kekhilafan kami ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atana, dan gantilah kesalahan keburukan menjadi kebaikan dan kebahagiaan. Dan yang kami minta ya Allah, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami dalam keadaan hamba-hamba yang Kau cinta. Jadikan hati kami tidak ada mencinta dan merindu kecuali hanya kepadamu dan Sayyidina Muhammad. Alangkah musibah terbesar, alangkah penyakit terbesar bagi seorang umat masih tidak mengenal Nabi-Nya Muhammad.
bagi seorang umat masih tidak mencinta Nabi-Nya Muhammad, maka kami semua hadir di tempat ini, baik yang duduk di dalam dan duduk di luar, baik yang sedang mengamankan, semuanya mengakui kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad. Maka ya Rabb, jangan kau sia-siakan para pecinta Nabi, karena tak akan mungkin itu terjadi. Karena para pecinta Nabi hidupnya akan mulia di dunia dan di akhirat. Karena pecinta Nabi hidupnya akan selamat di dunia dan di akhirat. Kau telah gambarkan bagaimana para pendosa yang hina dan nista karena maksiatnya, tapi dia selalu menjaga lisannya untuk menyebut nama kekasihnya Sayyidina Muhammad. Di akhir hayatnya kau tunjukkan karena memang dosa dan maksiat menjadikan wajah menjadi hitam, akan tetapi kecintaan yang tulus tak akan mungkin ditinggal oleh Sayyidina Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad datang menolongnya dan mengusap wajahnya. Bercahayalah wajahnya dengan cahaya cinta kepada Sayyidina Muhammad. Maka kami semua di malam ini ya Rabb, di mata kami penuh dosa, di telinga kami penuh dosa, di mulut kami penuh dosa, dan bahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki penuh dosa. Kami berharap dengan sebutan nama Sayyidina Muhammad yang kami sebutkan, yang kami dengarkan, hapuskan seluruh dosa kami ya Allah, maafkan seluruh kesalahan kami ya Allah, dan sampaikan salam kami di malam ini untuk sang kekasih hati Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah ya Rasulullah. Kau telah memandang wajah-wajah pendosa yang nista ini, maka sungguh pandangan wajahmu tak akan menjadikan wajah ini terbakar di dalam kuburnya. Maka sungguh pandangan wajahmu tak akan menjadikan wajah ini hitam di akhir hayatnya. Maka ya Rasulullah, anta hayyun fi qulubina, kau hidup di dalam hati setiap umatmu. Wa nahnu ummatuk, wa nahnu ummatuk, wa nahnu ummatuk, dan kami ini adalah umatmu ya Rasulullah. Kami umatmu, tak kami meminta dan berharap kepadanya Allah, akan tetapi Allah lah yang memilih kami untuk dijadikan umat Sayyidina Nabi. Maka ya Rasulullah, alangkah banyak di akhir zaman seorang umat yang lahir sebagai umatmu, hidup sebagai umatmu, tapi di akhir hayat kau tidak ingin dia wafat dalam keadaan sebagai umatmu. Lisannya membeku dan tak mampu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa hal itu terjadi? Karena di saat dia hidup tak mengenal Nabi-Nya Muhammad, tak mencintai Nabi-Nya Muhammad. Bahkan ketika nama Nabi-Nya Muhammad disebut, mereka tuli dan membisu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seandainya di hadapan kita malam ini ada Nabi, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita ucapkan, apa yang ingin kita sebutkan? Jika seandainya Nabi di malam ini di hadapan kita memandang wajah yang penuh dengan kehinaan, maka hanya satu yang ingin kita sampaikan, ya Rasulullah, ini wajah jangan sampai kau lupakan nanti di padang mahsyar.
Ini wajah jangan sampai kau berpaling darinya di padang mahsyar. Meskipun wajah ini penuh dengan dosa, meskipun wajah ini penuh dengan kehinaan, meskipun wajah ini penuh dengan kenistaan, tapi ini wajah penciptamu, wahai Sayyidina Muhammad. Tapi ini wajah yang lahir sebagai umatmu. Tidak dia memintanya dan tidak dia mengharapnya, tapi Allah yang memilihnya. Dan ini wajah hidup sebagai wajah umatmu. Maka jangan kau lupakan wajah ini, dan pandanglah wajah ini di malam ini, wahai Sayyidina Muhammad, sehingga wajah ini tersenyum di akhir hayatnya, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah. Ya Rabb, di zaman sekarang alangkah banyak orang yang rasa takutnya salah ditujukan. Mereka takut dengan wabah penyakit dan melupakan itu adalah abdun min ibadillah. Itu adalah hamba dari hambanya Allah. Itu adalah makhluk daripada makhluknya Allah. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah risau, bahwasanya sampai saat ini dia belum pernah menangis untuk Sayyidina Muhammad. Dia belum pernah meneteskan air mata untuk Sayyidina Muhammad. Demi Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, air mata yang menetes untuk Nabi akan memadamkan api yang telah bernyala di dalam kuburnya. Maka teteskanlah air mata bentuk cinta dan rindu kepada Sayyidina Muhammad. Karena demi Allah, air mata tersebut lebih mulia dari ribuan air mata yang sekarang menetes. Karena rasa takutnya dengan wabah penyakit dan musibah. Karena air mata yang menetes untuk Sayyidina Muhammad bukan hanya akan memadamkan api yang ada di dalam kuburnya, api neraka jahanam pun tak berani untuk menyentuh air mata yang pernah menetes dari mata pecinta Sayyidina Muhammad. Bahkan seorang umat Nabi ketika meletakkan kakinya di atas sirat, dikatakan oleh Nabi, ketika seorang mukmin meletakkan kakinya di atas sirat, api neraka jahanam berbunyi dan mengatakan, juz ya mukmin, juz ya mukmin, fa inna nuraka yuhrikuni. Api neraka jahanam melantangkan suaranya dan mengatakan, percepat jalanmu wahai mukmin, percepat susul nabimu wahai mukmin, percepat langkah kakimu menuju surga yang kau idamkan. Maka mukmin bertanya, kenapa kau perintahkan diriku untuk lebih cepat menjalani sirat wahai neraka jahanam? Apa yang dikatakan neraka jahanam? Fa inna nuraka yuhrikuni. Karena sesungguhnya cahayamu wahai mukmin telah menyakiti dan membakarku. Cahaya apa yang mampu melakukan itu kalau bukan cahaya kecintaan kepada Sayyidina Muhammad? Maka sungguh hadirin hadirat, pancarkan cahaya itu di malam ini di dalam hati kita. Karena kita tidak mengetahui apakah setelah acara ini kita masih hidup atau tidak. Apakah besok mampu memandang matahari terbit atau tidak. Jangan tunggu waktu nanti, hadirin. Sekarang minta kepada Nabi untuk dipandang hati kita. Agar apa? Agar hati ini menjadi hati yang dikatakan yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana harta dan anak keturunan tak mampu membawa keselamatan, melainkan hati yang terselamatkan menghadap Allah. Dan hati yang terselamatkan hanyalah hati para pecinta Sayyidina Muhammad. Hati yang terbakar karena kerinduannya kepada sang Nabi, sebagaimana yang terjadi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan oleh para sahabat, jikalau kami telah mendekat dengannya tercium aroma daging yang terbakar,
karena hatinya terbakar karena kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Bahkan Sayyidina Imam Ja'far al-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain ibn Ali ibn Fatimah binti Sayyidina Muhammad, salah seorang zuriat Rasul yang murah senyum kepada siapapun. Tapi kalau sudah mendengar nama kakeknya disebutkan, berlinangan air matanya rindu kepadanya. Di antara kita sampai saat ini, berapa banyak yang belum pernah bermimpi Nabi? Pernahkah menangisi hal itu? Apakah hanya kita pernah menangis karena uang kita yang hilang, karena pangkat kita yang hilang, karena kesuksesan di dunia kita yang tak kunjung datang? Hadirin hadirat, air mata akan berhenti di saat wafat. Air mata akan habis ketika Israel berusaha mencabut nyawanya. Air mata tak akan pernah ada kecuali nanti ketika dirinya telah menghadapi kematian. Air mata habis, maka selagi masih memiliki air mata, teteskan untuk Sayyidina Muhammad. Dirinya telah meneteskan air matanya untuk kita 14 abad yang lalu. Maka semoga meskipun air mata tersebut menetes hanya sedikit, akan menjadikan wajahnya gembira di malam ini, karena kita pernah merindukannya. Ya Rasulullah, kami semua umatmu yang duduk di tempat ini, maka kumpulkan kami nanti di dalam rombonganmu di surga Firdaus. Ya Rasulullah, tangan kami yang kotor, yang hina dengan dosa, genggamlah nanti di padang mahsyar. Bahkan kami berharap kepadamu wahai Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah di malam ini tidaklah satu pun dari kami menghadapi sakaratul maut, malaikat ruhmu hadir di hadapan kami wahai Nabi Muhammad, menuntun kami untuk mengucap dan tersenyum kepada roh kami yang sebentar lagi ingin keluar. Kau mengatakan dan menuntun, qul, katakan wahai umatku, la ilaha illallah. Maka ketika kami ya Rabb ingin menyebut Muhammad Rasulullah, dirinya di hadapan kami tersenyum memandang diri kami. Ketika ucapan tersebut telah diucapkan oleh diri kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluarlah roh kami dari jasad dan dipeluk langsung oleh Sayyidina Muhammad. Roh kami keluar langsung dipeluk oleh Rasulullah. Dan ketika dipeluk, Nabi berbisik di telinga kami. Nabi mengatakan di telinga kami dan mengatakan, inilah waktu yang selama ini ku nanti wahai umatku. Dirimu ku peluk dengan kecintaan dan kerinduan. Tahukah kamu berapa besar rinduku kepadamu? Sebelum dirimu terlahirkan di muka bumi dan aku masih hidup di kehidupan dunia, aku telah meneteskan air mata untukmu, dan di saat ini ku bersyukur kepada Allah karena dirimu mati dalam keadaan husnul khatimah. Lisanmu mengucapkan dua kalimat terindah di akhir hayat dengan lantangnya, dengan sesuai tuntunanku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ya Rabb, jagalah keimanan kami hingga akhir hayat. Jangan sampai kami menjual iman hanya untuk harta dunia, hanya untuk pangkat dan jabatan. Jagalah iman kami hingga akhir hayat ya Allah. Jadikan iman ini menjadi kuat di dalam hati hingga kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, kami telah berada di ambang akhir zaman, di ambang kehancuran. Telah bermunculan tanda-tanda yang dijanjikan melalui lisan Sayyidina Muhammad.
Maka tidak ada yang selamat di zaman ini melainkan para pecinta Nabi. Maka jadikan kami hidup sebagai pecinta Nabi dan kami wafat sebagai pecinta Nabi. Jadikan kami hidup sebagai perindu Nabi dan kami wafat sebagai perindu Nabi. Dan jadikan kami hidup di belakang barisan Sayyidina Muhammad dan kami wafat berada di belakang Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir ya Rabb, yang kami minta kepadamu, karena sekarang kami di rumahmu, Kau pasti ijabahkan doa kami ya Allah. Kami minta di saat rombongan Nabi ingin melintas sirat, Nabi menengok ke belakang ada kami ya Allah. Nabi tersenyum memandang kami yang berada tepat di belakangnya dengan para anbiya wal mursalin wal syuhada wal salihin. Jadikan di saat Nabi melangkahkan kakinya melintas sirat dengan keagungan dan kewibawaan Sayyidina Muhammad, jadikan wajahnya memandang ke belakang kami tersenyum dipandang Sayyidina Rasulullah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad. وتوجهنا به إليك مستشفعين. Kami menghadap dan memohon kepadamu dengan berkat Sayyidina Muhammad, mustashfi'in, meminta syafaat Sayyidina Muhammad, an tuqabil al-mudniba minna bil ghufran. Jadikan setiap pendosa di malam ini seluruh dosanya telah Kau ampuni ya Allah. Dan jadikan setiap apa yang kami hajatkan Kau berikan ya Allah. Yang memiliki penyakit sembuhkan dengan keagungan nama Sayyidina Muhammad. Yang memiliki masalah hilangkan masalahnya dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Yang memiliki problem di dalam hidupnya hilangkan problemnya dengan kemuliaan nama Sayyidina Muhammad. Yang malam ini namanya belum berubah menjadi nama ahli syurga, rubahlah namanya menjadi nama ahli syurga dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afwa ma qad madha, ya tawakal alaina warhamna wanzur ilaina, ya tawakal alaina wasamihna fima janaina. Allahumma taqabbal minna da'awat wa'ajjil lana bil ijabat waqdi lana jami'al hajat, hajat ad-dunya bil masrah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya syafi اشفنا بشفائك وعافنا بعافيتك وداونا بدوائك. اللهم اشفنا بسيدنا محمد. اللهم اشفنا بسيدنا محمد. اللهم اشفنا بسيدنا محمد. Ya Rabb, sebelum kami pulang sembuhkan penyakit kami dengan berkat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebelum kami pulang sembuhkan penyakit kami dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, jadikan wajah ini sudah dikenali Nabi malam ini ya Rabb, sehingga di akhir hayatnya dirinya tersenyum ada Nabi di hadapannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta ampun dan maaf. Dan juga yang terakhir yang ingin sampaikan, cukup sering bersalawat kepada Nabi, sebut namanya, insyaallah Nabi Muhammad yang akan menjadi benteng untuk kita semua. Benteng dari siksa kubur, benteng dari api neraka jahanam, benteng dari segala penyakit. Kalau sudah Nabi Muhammad di hadapan kita, tidak ada yang berani mendekat dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Demikian tadi ceramah agama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisar yang disampaikan beliau
dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu doa. Doa ini kami mohon kepada Habib Syekh untuk memimpin doa ini, kami persilakan.